Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Triwijaya. Saya dari program studi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di sini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Beban Kerja Fisik untuk menentukan waktu istirahat yang optimal pada pekerja di Departemen PT Produksi di PT Semen Indonesia. Langsung saja didaftar isi. Ada bab 1 yaitu pendahuluan dan bab 3 metode penelitian. Untuk bab satunya sendiri terdiri dari latar belakang yaitu urgensi, novelty, dan manfaat. Untuk urgensinya sendiri yaitu berdasarkan data pada jam sostek tahun 2012 dan Departemen Kesehatan 2014, angka kematian akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja meningkat tiap tahunnya. Lalu pindah ke novelty. Analisa beban kerja fisik sudah pernah dilakukan penelitian oleh Anissa dan Farihah tahun 2012, tetapi tidak diaplikasikan kepada pengaturan jadwal yang optimal pada pekerja. Lalu untuk manfaatnya sendiri yaitu mengatur waktu kerja yang optimal untuk mengurangi tingkat kelelahan pekerja yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Lalu lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengidentifikasi beban kerja fisik dengan pengukuran denyut nadi pada pekerja. Dan yang kedua, bagaimana menentukan rekomendasi pengaturan waktu istirahat yang optimal berdasarkan beban kerja pada pekerja. Lalu lanjut ke tujuan. Yang pertama, menganalisa beban kerja fisik dengan pengukuran denyut nadi pada pekerja di Departemen Produksi. Dan yang kedua, mengetahui pengaturan waktu istirahat yang optimal pada pekerja di Departemen Produksi di PT Semen Indonesia. Lanjut ke manfaat penelitian. Yang pertama, mengatur ulang jadwal istirahat pekerja yang optimal berdasarkan hasil analisa pengukuran beban kerja fisik. Lalu lanjut ke ruang lingkup dan batasan masalah. Penelitian ini hanya dilaksanakan di Departemen Produksi di PT Semen Indonesia. Lanjut ke bab 3-nya, yaitu metode penelitian. Untuk metode penelitian sendiri terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, metode yang digunakan, dan cara kerja penelitian. Balik lagi ke jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif karena data yang diperoleh nantinya berupa angka. Dan dari data tersebut nantinya akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Dan penelitian ini menggunakan data dari pengambilan denyut nadi pekerja produksi untuk pengukuran beban kerja fisik. Lalu lanjut ke lokasi penelitian. Lokasi penelitian sendiri yaitu di Departemen Produksi PT Semen Indonesia. Lalu untuk sumber data penelitian yaitu data primer, pengambilan data berupa pengukuran denyut nadi. Lalu yang selanjutnya adalah metode yang digunakan. Dalam pengukuran beban kerja fisik menggunakan metode cardiovascular load, yaitu dengan membandingkan denyut nadi maksimal dengan denyut nadi pekerja pada pekerja produksi di PT Semen Indonesia. Dan untuk yang terakhir adalah cara kerja penelitian. Untuk yang pertama, cara kerja penelitian ini adalah tahap persiapan, yaitu dengan melakukan survei awal pada lokasi penelitian dan dengan menentukan jumlah orang yang akan dijadikan sampel dalam pengukuran denyut nadi untuk menentukan beban kerja fisik. Lalu, dalam pelaksanaan penelitiannya, yang pertama, denyut nadi merupakan metode cardiovascular strain
dengan metode 10 denyut. Denyut nadi untuk mengestimasi indeks beban kerja fisik terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada yang namanya DNI, yaitu denyut nadi istirahat. Adalah denyut nadi sebelum memulai pekerjaan. Untuk yang kedua adalah denyut nadi kerja atau DNK, merupakan denyut nadi selama pekerja itu bekerja. Dan yang ketiga adalah nadi kerja atau NK, adalah selisih antara denyut nadi istirahat dengan denyut nadi kerja. Adapun persamaan dari metode 10 denyut terlihat pada rumus di bawah ini, yaitu denyut nadi sama dengan 10 denyut per waktu perhitungan kali 60. Lalu yang selanjutnya adalah perhitungan HR reverse. HR reverse sendiri adalah peningkatan yang potensial dalam denyut nadi istirahat sampai kerja maksimum yang dikonversi dalam bentuk persentase, yaitu dengan rumus persen HR reverse adalah denyut nadi kerja dikurangi denyut nadi istirahat dibagi denyut nadi maksimal dikurangi denyut nadi dikali 100, di mana denyut nadi maksimum untuk laki-laki adalah 220 dikurangi umur yang untuk laki-laki, dan untuk perempuan adalah 200 dikurangi umur. Yang untuk selanjutnya adalah perhitungan persen CVL, yaitu suatu estimasi yang menentukan klasifikasi beban kerja berdasarkan peningkatan denyut nadi pekerja yang akan dibandingkan dengan denyut nadi maksimum dengan rumus persen CVL sama dengan 100 dikali dalam kurung denyut nadi kerja min denyut nadi istirahat kurung tutup dibagi denyut nadi maksimal dikurangi denyut nadi istirahat. Untuk selanjutnya adalah menghitung nadi pemulihan, dan untuk P1 adalah pengukuran pada akhir 30 detik menit pertama, dan untuk P2 yaitu 30 detik menit kedua, dan untuk P3 adalah 30 detik menit ketiga. Dari tiga penilaian tersebut dapat dihubungkan detail dengan total cardiac cost dengan ketentuan yang pertama, jika P1 dikurangi P3 lebih dari sama dengan 10, atau P1, P2, P3 seluruhnya kurang dari 90, maka nadi pemulihannya normal. Dan jika P1 kurang dari sama dengan 110, dan jika P1 dikurangi P3 lebih dari sama dengan 10, maka beban kerja tidak berlebihan. Dan yang ketiga adalah jika P1 dikurangi P3 sama dengan kurang dari 10 dan P3 lebih dari 90, maka hal itu perlu redesign pekerjaan. Dan untuk selanjutnya adalah perhitungan konsumsi energi. Dalam penentuan konsumsi energi biasanya digunakan suatu bentuk hubungan energi dengan kecepatan denyut nadi dengan persamaan E sama dengan 1,80411 dikurangi 0,0229038 dikali X plus 4,71733 kali 10 pangkat min 4 dikali X2, di mana E sendiri adalah energi dengan satuan kilokalori per menit, dan X adalah kecepatan denyut nadi dengan satuan denyut per menit. Untuk selanjutnya adalah menghitung total metabolisme dengan rumus total metabolisme sama dengan 60 dikali konsumsi energi dikali
konsumsi oksigen. Setelah itu, kita menghitung waktu istirahat dengan metode fisiologis, yaitu yang pertama, menghitung K sama dengan konsumsi energi pada saat bekerja dikurangi konsumsi energi pada saat sebelum bekerja. Setelah diperoleh nilai K, kita dapat mengkonversikan ke dalam kebutuhan waktu istirahat dengan persamaan mural, yaitu untuk nilai K kurang dari S, waktu istirahatnya sama dengan 0. Dan untuk K lebih dari S dan kurang dari 2S, yaitu waktu istirahatnya, kita dapat dengan rumus K per S1 kali T dalam kurung K kali S per BM per 2. Dan untuk K lebih dari 2S, waktu istirahatnya kita dapat dari T dalam kurung K kali S kurung tutup per K kali BM kali 1,11. Untuk K-nya sendiri adalah konsumsi energi bekerja. Untuk S-nya sendiri adalah standar energi yang dikeluarkan. Untuk pria sama dengan 5 kilokalori per menit dan untuk wanita 4 kilokalori per menit. Dan untuk BM-nya adalah metabolisme basal. Untuk pria sama dengan 1,7 kilokalori per menit dan untuk wanita sama dengan 1,4 kilokalori per menit. Untuk T adalah lamanya bekerja. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika banyak salahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.